Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 adalah Pesta Santo Filipus dan Yakobus, Rasul. Santo Filipus Rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Setelah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Dari kisah ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Filipus adalah murid yang wataknya spontan tanpa ragu-ragu dalam bersikap. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Mengenai akhir hidupnya, ada yang mengatakan bahwa ia menderita penganiayaan hebat serta disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami oleh Rasul Petrus di Roma pada pemerintahan Kaisar Domitianus. Sedangkan mengenai Yakobus Rasul, ia adalah anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ia dibedakan dengan Yakobus tua yang sudah lebih dahulu menjadi rasul. Yakobus muda ini baru dikenal setelah Yakobus tua dibunuh oleh Raja Herodes. Ketika para rasul terpencar sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan, Yakobus muda ini tetap tinggal di Yerusalem dan kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Santo Paulus menyebut Yakobus sebagai soko guru gereja sejajar dengan Petrus dan Yohanes. Menurut sejarawan Hegesippus, Rasul Yakobus menghayati suatu hidup yang amat keras, tidak makan dan minum anggur, sederhana dalam berpakaian, dan banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa sambil berlutut. Kehidupan Rasul Yakobus ini nampak juga dalam surat-suratnya yang lebih menonjolkan perwujudan cinta kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan melarat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, sebagaimana kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 6-14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
beriman tanpa ragu, melayani dengan penuh ketegasan. Pada hari ini kita memperingati Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Amat penting kita memahami kedua santo ini. Pertama, Santo Filipus. Kita tentu ingat bahwa menurut Injil Yohanes, murid pertama yang dipanggil Yesus adalah Rasul Filipus. Sesudah Petrus dan Andreas, Rasul Filipus adalah murid ketiga yang mengikuti Yesus. Rasul yang diperingati di sini adalah Rasul Filipus dan bukannya orang-orang lain yang bernama sama, yakni kedua putra Herodes yang juga bernama Filipus atau Filipus sebagai diaken. Filipus ini adalah Filipus Rasul, sedangkan Filipus diaken adalah Filipus sebagai penginjil. Sesudah catatan penulis Kristen purba, Eusebius, Rasul Filipus mewartakan Injil di Frigia dan wafat di Hieropolis, Asia Kecil. Ia dimakamkan di Hieropolis dan kemudian relikuinya dikirim ke Roma. Sejak tahun 561 disemayamkan di Basilik Rasul-Rasul. Kedua, Rasul Yakobus. Kita perlu tahu bahwa ada dua murid atau Rasul Yesus yang bernama sama, yakni Yakobus. Pertama, Yakobus tua. Rasul Yakobus ini adalah anak Zebedeus yang disebut sebagai saudara dari Rasul Yohanes. Ia dibunuh oleh Raja Herodes pada tahun 44 Masehi dan peringatan untuk Rasul Yakobus tua adalah pada tanggal 25 Juli. Kedua, Rasul Yakobus muda atau Yakobus kecil anak Alfeus yang dikenal sebagai saudara sepupu Yesus. Rasul inilah yang kita rayakan pada hari ini tanggal 3 Mei. Setelah para rasul mulai terpencar keluar Yerusalem, khususnya Petrus yang diincar nyawanya oleh Herodes Agripa, Yakobus muda inilah yang tinggal di Yerusalem dan menjadi uskup pertama di Yerusalem dan yang memimpin sidang atau konsili pertama di Yerusalem. Ia berjasa dalam menyambut Paulus yang dalam perjalanannya ketiga tiba di Yerusalem untuk membawa sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Yakobus langsung menyuruh Paulus untuk mentahirkan diri di bait Allah. Orang Yahudi kelak mulai mencurigainya karena membela Paulus yang pada akhirnya menyeret dia kepada hukuman mati pada tahun 62 Masehi. Saudaraku terkasih, amat menarik mengapa kedua rasul ini dirayakan bersama-sama pada hari ini tanggal 3 Mei. Kalau kita analisa bersama, Rasul Filipus adalah orang yang teguh pendirian dalam mengikuti Yesus. Tanpa keraguan sedikit pun, ia langsung mengikuti Yesus sebagaimana yang dilaporkan Injil Yohanes dan langsung memperkenalkan Yesus kepada Natanael atau Bartolomeus. Sedangkan Rasul Yakobus muda adalah ia yang tidak ragu akan imannya. Ia tidak ragu memutuskan untuk tinggal di Yerusalem pada masa penganiayaan dan tanpa ragu dalam memberikan keputusan amat bijaksana pada konsili pertama di Yerusalem.
Nyatalah bahwa pesan peringatan kedua Santo ini mau menggarisbawahi sikap yang tegas tanpa ragu-ragu dalam beriman kepada Kristus dan berani mengambil tindakan pasti tanpa ragu dalam mewujudkan imannya. Hendaknya iman kita tidak tergoyahkan di tengah gempuran pesona dunia dan bujuk rayu golongan lain agar meninggalkan Kristus dan gerejanya. Kita sudah lahir dan dibesarkan serta didewasakan dalam iman akan Kristus dan dalam gereja Katolik. Kenapa kita harus meninggalkannya gara-gara alasan murahan dan sepele, serta tawaran kesenangan dan fasilitas dunia? Mengapa kita mudah meninggalkan tugas dan tanggung jawab dalam gereja hanya karena konflik biasa? Masakan kita mau meninggalkan panggilan kita untuk melayani Tuhan hanya karena masalah atau kesulitan tertentu? Saudara-saudariku yang terkasih, betapa rendah alasan-alasan dunia yang mau menyeret kita jauh dari Kristus dan gerejanya. Dan betapa tak dewasa orang-orang yang terseret olehnya. Maka mari kita putuskan untuk dengan tegas mengatakan tidak terhadap bujuk rayu dari apapun dan siapapun, dan selanjutnya dengan bangga dan percaya diri menunjukkan ketegasan iman kita lewat karya dan perbuatan serta pelayanan kita yang baik untuk perkembangan gereja. Semoga demikian. Amin.